Salam saudara semua, jumpa lagi di channel saya di Disciple and Training kali ini. Kali ini kita akan membahas apa yang sering dibicarakan di gereja-gereja oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu upah mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya, benarkah kita mengikut Yesus itu ada upahnya gitu kan? Karena sering diceritakan bahwa kita akan mendapat upah yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bahkan katanya orang yang mengikuti Yesus diberkati dengan luar biasa, menjadi kaya, menjadi hidup berkelimpahan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan beberapa orang yang mengikuti Yesus, yang hidupnya ternyata kekurangan ya, hanya berkecukupan, tetapi mereka bisa memberi. Mereka hidupnya susah, tetapi mereka bisa menjadi berkat. Nah, sehingga teologi kemakmuran itu menjadi pertentangan ya. Kalau orang mengikuti Yesus menjadi hamba Tuhan diberkati, punya mobil mewah, punya rumah mewah, uangnya banyak gitu. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang di Afrika, yang di Papua, yang mereka makan saja susah tapi memenangkan banyak jiwa? Apakah itu tidak diberkati oleh Tuhan? Nah, ini yang menjadi dilema, menjadi perdebatan ya. Sebenarnya tidak perdebatan, cuma saya mengambil firman Tuhan bahwa kadang kita memang tidak mau mengerti dan tidak ingin mengerti apa yang Tuhan firmankan, karena ternyata setelah saya mengkaji ulang, setelah saya membaca firman Tuhan bolak-balik tentang tentang upah mengikut Tuhan gitu, ternyata memang tidak ada upahnya sebenarnya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, lalu kenapa kita mengikut Tuhan ingin diupahi? Jadi kita itu seperti hamba upahan, benar-benar upahan, jadi gitu kan. Jadi kalau yang namanya upahan suatu saat bisa diberhentikan dong gitu kan. Karena orang kerja itu yang namanya diupah suatu saat ada pensiunnya gitu loh. Karena itu saya melihat juga banyak hamba-hamba Tuhan itu yang setelah umur 55 tahun pensiun dan dipensiunkan gitu. Karena ya sudah, kamu sudah tidak produktif. Nah, ini berbeda dengan realita yang saya lihat. Mungkin orang pernah nonton di YouTube di mana oma-oma yang sudah tua itu menjadi berkat bagi banyak orang gitu kan. Dia mendatangi panti jompo dan dia tidak tinggal di panti jompo. Bahkan ada suatu cerita dari teman, seorang kakek-kakek yang umurnya 90 tahun masih tetap bekerja. Dan alasannya apa? Karena saya ingin memberkati banyak orang. Ya sudah pakai tongkat, jalannya bungkuk, tetapi dia masih terus mengusahakan segala sesuatu, buka usaha, buka pekerjaan supaya dia bisa memberkati banyak orang, bukan supaya dia mendapat berkat, tapi dia memberkati banyak orang. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Mungkin ini masuk dengan spiritual abuse, penyelewengan rohani yang banyak diajarkan saat ini, dan itu ya wajar saja terjadi karena dengan dunia modern orang itu ingin hidup mewah karena karena surga itu dianggap kemewahan. Jadi karena gambaran seperti di surga nyaman segala macam, ya di dunia pun seperti di surga, yaitu dengan dianggap orang yang punya kemewahan, damai sejahtera dan sukacita, tidak mengalami penganiayaan, hidup berkecukupan, itu adalah gambaran hidup seperti di surga, gambaran hidup mengikuti Yesus. Tetapi mari kita akan bahas apa sih upah mengikuti Yesus. Saya ingin berpatokan pada Mazmur ya. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi sebenarnya ayat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Jadi Daud sendiri berkata, kalau Tuhan itu cukup, aku tidak butuh apa-apa lagi. Saya belajar tentang itu dan menghidupi ayat ini. Tuhan cukup bagiku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Dan sebagai bukti bahwa saya tidak butuh apa-apa lagi, ya saya tidak ingin jalan-jalan untuk mencapai kebahagiaan. Pekerjaan saya itulah kebahagiaan saya, pekerjaan saya itulah ibadah saya. Dan saya tidak melakukan pelayanan-pelayanan khusus. Kamu harus melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan hari ini. Pekerjaan saya adalah pelayanan saya, gitu kan. Pekerjaan saya adalah ibadah saya, karena prinsipnya adalah apa? Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, makan, minum, tidur, ya kan, mencangkul, jualan gado-gado, jadi tukang ojek, ketika dilakukan semuanya untuk Tuhan, itu yang disebut ibadah, gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami, dan kita tidak perlukan upah untuk itu, upah dari Tuhan. Tapi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau saya nanam cabai, saya dapat cabai gitu loh. Kalau saya pelihara ikan, saya dapat hasilnya ikan. Itu sebenarnya hukum
bukan hukum rohani tetapi hukum dalam dunia pertanian gitu loh kan. Jadi hukum alam. Jadi semua manusia pun mendapatkan seperti itu. Itu bukannya upah gitu loh kan. Tetapi yang menjadi masalah ketika orang mengikuti Yesus menjadi hamba Tuhan ingin diupahi gitu. Ingin, wah hamba Tuhan tuh harus lebih dong gitu kan. Kalau misalnya jemaat punya punya mobil biasa ya hamba Tuhan punya mobilnya yang bagus. Kalau jemaat punya rumah yang biasa ya hamba Tuhan harus punya yang mewah karena berhak dong gitu kan. Saya banyak mendengar teman-teman hamba Tuhan, kami berhak untuk dapat yang terbaik ya. Yang terbaik kalau di zaman Kisah Para Rasul semuanya mati gitu kan. Jadi itu yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau hamba Tuhan pada mati sakit jantung, hamba Tuhan sakit liver, diabetes semuanya mungkin itu yang terbaik juga kali ya. Maaf ini jadi ngaco ke situ. Tapi ya ini sebuah kritik sebenarnya yang saya mau sampaikan bahwa ada pengacauan di dalam pelayanan firman Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang di YouTuber juga masih ngaco di situ karena dia tidak membaca firman Tuhan. Itu misalnya gini, untuk menerjemahkan hamba Tuhan, bukan menerjemahkan ya, menafsirkan itu harus misalnya harus satu pasal dulu, baca di dalam pasal itu maksudnya apa dan tujuannya apa, atau minimal di dalam satu perikop, lalu dialihkan ke misalnya di-compare lah dengan firman Tuhan yang lain. Benar nggak seperti ini? Jadi ketika itu tidak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, maka jadinya kacau ya. Ini 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, itu jadinya ayo kamu tabur uang, kamu perpuluhan, nanti kamu dapat menuai 30 kali lipat, 100 kali lipat. Orang dunia ini pun kalau yang dia menabur uang, dia akan mendapatkan uang. Jadi tidak perlu memakai firman Tuhan untuk menantang orang ngasih duit karena gereja butuh duit gitu kan. Nah, jadi saya ingin membahas ini di Matius 13 ya. Itu di Matius 13 itu tentang penabur. Menaburnya apa? Firman Tuhan jelas sekali. Jadi tentang keadaan tanah yang berbatu, tanah yang di jalanan, tanah yang bersemak duri dan tanah yang subur. Dan tanah yang subur itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Maka firman Tuhan yang ditabur itu akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu jelas. Jadi orang yang mengerti firman Tuhan ketika ditabur ke dalam hatinya, kan tanah itu bisa tanah hati manusia, yaitu tanah yang subur. Ketika firman itu ditabur menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tidak bisa diselewengkan dengan harta, tidak bisa diselewengkan dengan uang. Tidak ada hubungannya dengan menabur uang. Ini menabur firman Tuhan di dalam hati manusia. Maka akan berbuah manusia itu, hati kita itu, hidup kita akan berbuah, menghasilkan buah yang minimal 30 kali lipat. Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya. Dan saya menjadi heran ketika ada banyak hamba-hamba Tuhan masih mengkhotbahkan ini yang ada hubungannya dengan uang, yang ada hubungannya dengan perpuluhan, yang ada hubungannya dengan persembahan, yang ada hubungannya dengan memberi. Ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi saya berprinsip gini, kalau firman Tuhan itu adalah biji kacang, ketika ditabur dalam hati kita, maka hidup kita ini akan berbuah gitu loh. Sebenarnya begitu gitu loh kan. Dan berbuahnya itu kacangnya banyak dinikmati oleh banyak orang, dan kacang-kacang itu dibagikan lagi ke banyak orang, ditabur lagi ke hati setiap orang. Maka hidup kita itu akan berkelimpahan. Itu sebenarnya gitu loh. Dan kalau saya menjadi emosi wajar ya, karena ada beberapa hamba Tuhan senior mengatakan bahwa itu adalah iblis. Wah, serem banget orang yang menyelewengkan ayat ini dianggap iblis. Kenapa? Karena memang iblis menipunya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Betul, tapi saya tidak ingin se-ekstrim itulah menganggap kalau orang ngajar tentang teologi kemakmuran adalah iblis, tetapi ya betul gitu. Secara fakta iblis selalu memutarbalikkan firman Tuhan untuk hal yang lain. Misalnya menggoda Adam, dia memutarbalikkan firman Tuhan. Menggoda Yesus, gitu kan? Itu dengan memutarbalikkan firman Tuhan gitu loh. Nah, jangan-jangan hamba-hamba Tuhan yang sekarang ada itu juga ketika dia memutarbalikkan firman Tuhan, dia ada di sisi setan, di sisi iblis gitu loh. Ya, itu contoh penilaian dari beberapa hamba Tuhan senior yang sudah makan asam garam melayani gitu kan. Jadi memang serem. Kalau saya sih tidak ingin sampai seperti itu, kejam banget kalau saya anggap misalnya si A itu ya
yang 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 terkenal di YouTube dan segala macam, atau si B yang terkenal di YouTube segala macam, saya anggap dia setan gitu, melayani setan. Enggak lah, saya nggak akan seperti itu. Tetapi apa? Kenyataannya adalah bahwa iblis memutarbalikkan firman Tuhan untuk mengacaukan. Jadi tidak lagi sesuai firman Tuhan itu ditempatkan pada tempat yang tepat gitu kan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menabur firman Tuhan, ya, ketika kita memberitakan firman, kita tabur kepada setiap orang, maka hidup orang itu akan berubah, akan berbuah, dan hidupnya akan menjadi lebih hidup, yaitu berguna bagi banyak orang. Yaitu bergunanya berapa? Ada yang berguna 30 kali lipat, ada yang berguna 60 kali lipat, ada yang bergunanya 100 kali lipat. Hidupnya menjadi lebih hidup. Karena Yesus menjanjikan seperti itu. Aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka mempunyainya dalam kelimpahan gitu loh. Kekayaan kemuliaan. Jadi bukan kekayaan harta. Nah, ini yang apa ya, yang saya sedihkan, karena sampai hari ini dari zaman baheula itu terjadi terus pemenggalan ya. Kalau di dalam istilah medsos sekalian itu, jadi video dipenggal-penggal lalu dinarasikan dengan hal yang berbeda. Tetapi kalau kita baca misalnya atau kita nonton videonya full, ya nggak seperti itu. Nah, itu yang terjadi saat ini, dan itu sangat menyedihkan sekali. Sehingga apakah gereja sekarang mengalami kemajuan? Saya tidak yakin. Orang Kristen sekarang mengalami pertumbuhan secara kualitas. Ya kuantitas iya, tetapi secara kualitas, aduh, sangat memprihatinkan sekali. Karena ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang sudah pintar, sekolah teologi segala macam, itu mengajarkan hal yang menyimpang, yang tidak lagi sesuai dengan konteksnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk upah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, yaitu tentang hidup yang berkelimpahan, yang hasilnya seperti itu, sebanyak itu, yaitu memberi hidup yang lebih hidup kepada orang yang lain. Nah, itu yang, karena bicaranya tentang firman Tuhan, bukan tentang uang, bukan tentang harta, bukan tentang persembahan, bukan tentang perpuluhan gitu loh. Tapi tentang firman Tuhan yang ditabur. Sekali lagi, tentang firman Tuhan yang ditabur dan menghasilkan buah, dan buahnya mencapai 100 kali lipat. Itu yang pertama lah yang saya kritisi, dan kita semua wajib mengkritisi semua itu, supaya kita hidupnya berkualitas, bukan hidup menjadi Kristen itu pengen dapat upah 100 kali lipat atau minimal 30 kali lipat. Itu sudah ngaco ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang upah mengikut Yesus. Ya, ketika orang ya ya, karena ini masih di Matius 19 ayat 29 lah, Matius 19 lah intinya. Jadi barang siapa yang karena aku ya meninggalkan keluarganya, rumahnya, ayah ibunya, adik kakaknya, anaknya, istrinya, dia akan mendapatkan gantinya 100 kali lipat saat itu juga gitu, dan bahkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini seolah-olah kita tuh berani loh, pokoknya tinggalinlah keluarga gitu. Tinggalinlah keluarga, nanti juga Tuhan ganti, mungkin istri yang baru, anak yang baru gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Bahkan banyak pemahaman yang salah, yang akhirnya orang ketika diselamatkan ya dia berantem dengan keluarganya. Ya karena Yesus memberikan pemisahan. Ya nggak begitu. Justru ketika orang diselamatkan di dalam satu keluarga, katanya apa? Seisi rumah diselamatkan karena kita menjadi terang. Ini karena ada firman Tuhan yang ngaco, yang diputar balikan. Pokoknya kalau kamu sudah percaya sama Yesus, keluarga kamu menentang, ya memang itu sudah takdirnya bahwa kamu akan melawan keluarga kamu. Wah, dibacok sama keluarga, dibakar. Wah, nggak seperti itu. Pada kenyataannya firman Tuhan yang lain mengatakan ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Jadi kok kayaknya bertentangan? Enggak, cuma karena kita salah menafsirkan. Karena kita menafsirkan seenak udah ya gitu kan, seenaknya sendiri gitu kan. Jadi upah mengikuti Yesus digantikan 100 kali lipat. 100 kali lipat apa? Hidup kita yang berkelimpahan. Jadi waktu saya dulu bertobat, saya ditentang sama ibu saya karena ibu saya dari agama sebelah, bapak saya juga bukan orang percaya. Jadi ditentang segala macam. Terus adik saya ditentang, loh, kita tuh kadang dapat ayat-ayat, ya nggak apa-apa emang hidup di dalam Kristenannya. Tetapi saya adalah orang yang waktu itu cinta damai lah sama ibu saya. Saya nggak mungkin tentang ibu saya harus hormat sama ibu saya. Jadi kalau ibu saya ngasih persembahan, saya bantu aja gitu. Saya sayang. Lama kelamaan karena hidup saya yang
ya membantu dia ya. Ada beberapa teman juga seperti itu seperti saya. Saya tidak ingin konflik dengan ibu saya karena itu harus dihormati segala macam. Akhirnya dia bertobat dan dia bertobat itu dari dalam, dia melihat kebaikan saya bahwa ketika saya pindah agama itu tidak bertentangan dengan dia, ketika saya pindah agama itu tidak akan menyakiti hati dia, ketika saya pindah agama itu tidak menyusahkan hidup dia, bahkan memberkati dia, menolong dia, menopang dia. Sehingga itulah yang merubah dia, yang akhirnya dengan kesadaran sendiri, ibu saya itu bilang, saya mau ikut Yesus. Luar biasa gitu kan. Nah, berbeda dengan adik saya yang waktu itu menantang dengan keras, wah sini tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh bergaul dengan ini. Sehingga itu menyakiti ibu saya justru. Saya tidak menyakiti ibu saya, ya mungkin waktu itu saya juga ditentang, nggak bisa terang bersatu dengan gelap, ya kan. Tetapi hal-hal yang seperti itu yang akhirnya justru menyelamatkan ibu saya, dan di masa tuanya saya menjadi malu sama dia. Kenapa? Karena hidup dia itu berguna sampai sebelum meninggalnya gitu kan. Ya, luar biasa gitu kan. Nah, makan saya kalah lah secara pelayanan dengan ibu saya. Dan di masa ya saya yang masih muda tidak banyak berguna apa-apa, tetapi dia yang sudah tua, wah semangat, doa pagi, doa kunjungan, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang meninggal, pokoknya apapun dia lakukan untuk menjadi berkat. Nah, itu yang saya bilang saya malu. Tapi seandainya saya memakai firman Tuhan yang wah nanti ditentang keluarga segala macam, memang dianiaya, mungkin akan beda jadinya kalau saya konflik dengan ibu saya. Tetapi ketika saya mau menjadi berkat bagi ibu saya, akhirnya ibu saya diselamatkan. Saya melihat juga keluarga-keluarga besar saya akhirnya pada bertobat gitu. Bahkan teman-teman yang sudah menjadi Kristen, dia tidak meninggalkan istrinya, dia tidak meninggalkan anaknya, tapi semua akhirnya keluarganya itu diselamatkan. Ya silakan cari kesaksian-kesaksian itu yang terjadi. Jadi 100 kali lipat adalah nilai Tuhan sendiri. Jadi upahmu besar di surga adalah Tuhan sendiri. Tuhan, ketika Tuhan menjadi menjadi bagian kita, bagianku, kata Daud, ya kita tidak butuh apa-apa lagi. Itu nilainya mungkin kalau firman Tuhan di Matius katakan 100 kali lipat, saya yakin sebenarnya Yesus bisa bilang ini 1000 kali lipat. Nilai aku itu lebih besar daripada bapak ibumu, anakmu, istrimu. Sebenarnya itu. Jadi nilai Yesus itu dibandingkan dengan nilai keluarga. Jadi kalau bapak, anak, cucu, cicit gitu segala macam, lalu kita nilai, lalu kita bandingkan dengan Yesus yang nggak ada apa-apanya, itulah sebenarnya upah kita gitu loh kan. Itu upah mengikuti Yesus, yaitu adalah ketika kita bahwa mengikuti Yesus itu kita mendapat upah yang 100 kali lipat itu gitu. Kita dapat gantinya. Nah, gantinya apa? Akhirnya mereka bertobat gitu loh. Jadi gini, kalau ada, ya saya banyak pengalaman lah, teman-teman juga punya istri yang galak, punya istri yang posesif, punya anak, punya orang tua yang gimana gitu. Wah, pokoknya penganiayaan segala macam. Ketika bertobat, akhirnya Tuhan gantikan menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi istri yang penurut, menjadi istri yang setia. Itu banyak terjadi loh. Itu kan gantinya, tadinya ganti istrinya istrinya posesif, akhirnya istrinya menjadi pendoa gitu kan. Itu kan digantiin sama Tuhan berapa 100 kali lipat, dari orang yang negatif ke kiri menjadi positif ke kanan, menjadi pertobatan terjadi. Itulah sebenarnya gitu loh kan, upah mengikuti Yesus, gantinya itu 100 kali lipat gitu loh. Jadi perubahan yang terjadi pada anak kita, perubahan yang terjadi pada istri kita, perubahan yang terjadi pada orang tua kita karena ikut Yesus, itu akan luar biasa gitu loh. Bukan kita disuruh meninggalkan, membenci ayah ibu, dan akhirnya kita keluar dari rumah dan meninggalkan itu semua lalu digantikan dengan keluarga yang baru. Tidak seperti itu, dan itu sangat ngaco kalau itu dikorbankan terus. Tinggalin gak apa-apa, bapakmu ibumu tinggalin gak apa-apa, anak istrimu tinggalin gak apa-apa, kamu dianiaya. Itu suatu hal yang lucu gitu. Seharusnya kita tinggal di situ menjadi terang, dan ketika mereka berubah kita melihat itulah 100 kali lipat. Ya kan, orang tua yang pemarah, pemabuk, penjudi, ya kan, ibu kita yang tidak bisa mendidik anak, tapi ketika kita menjadi terang di situ akhirnya mereka berubah. Itu kan nilainya lebih dari 100 kali lipat. Ketika manusia bertobat, ya Tuhan bersukacita, malaikat di surga bersukacita. Itulah upah kita. Jadi sebenarnya kita tidak ada upah secara jasmani, karena kita hidup secara rohani. Hiduplah di dalam roh,
supaya kita mengikuti keinginan-keinginan roh. Jadi selama kita hidup di dalam roh tetapi kita masih berpikir tentang upah yang secara daging, upah materi, upah duniawi, itu jadi aneh. Dan saya berani mengatakan kali ini, stop memberikan pengajaran-pengajaran. Hai teman-teman hamba Tuhan, teman-teman siapapun Anda pelayan, memang kita diberkati. Ada orang yang diberkati dengan uang, ada orang yang diberkati dengan kesehatan, ada orang yang diberkati dengan anak, ada orang yang diberkati dengan orang tua yang baik, ada orang yang diberkati dengan istri yang luar biasa setia. Itu kan berkat. Ya, sampai saat sini aja saya nggak punya rumah, tetapi saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Dan saya tidak memikirkan itu. Saya bisa tinggal di mana saja, walaupun saya tidak punya rumah gitu kan. Saya tidak punya uang yang banyak gitu kan. Tetapi saya di dalam pelayanan saya bisa memberikan modal-modal banyak kepada banyak orang gitu loh kan. Yang nggak tahu gimana ya, Tuhan selalu buka jalan. Bahkan ketika saya tidak bisa apa-apa, saya akhirnya menjadi apa-apa karena Tuhan. Tetapi saya tidak menilainya itu secara materi. Ya kadang saya berpikir bahwa kok bisa ya saya bisa memberkati orang padahal saya nggak punya apa-apa. Kok bisa ya saya bisa menyediakan tempat tinggal bagi banyak orang padahal saya sendiri nggak punya rumah gitu kan. Nah itu kan kalau saya bahas jadi panjang ceritanya ya, suatu kesaksian yang panjang. Atau kok bisa ya saya bisa mengajar banyak orang padahal pendidikan saya itu rendah gitu kan misalnya. Hal-hal seperti itu yang bahkan ya akhir-akhir ini saya tuh bertanya, saya memimpin sebuah kelompok lah. Itu yang di bawah saya, orang-orang yang di bawah saya itu sarjana, ada yang S1, S2. Saya ini SMA aja hampir nggak lulus gitu kan. Kok bisa ya gitu kan. Tapi ya itu saya menjadi dampak bagi mereka yang seharusnya pola pikir mereka lebih tinggi dari saya. Tapi kenyataannya saya bisa memiliki pola pikir yang lebih tinggi daripada para sarjana dan S2 itu. Nah, itu contoh. Itu saya diberkati dengan luar biasa gitu, diberkati dengan kehidupan yang 100 kali lipat itu, yang memiliki hidup yang lebih hidup, memiliki hidup yang berkelimpahan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Yuk kita belajar bahwa kita sebenarnya tidak punya upah di surga, karena upah kita itu Tuhan sendiri. Ketika Tuhan cukup bagi kita, kita tidak butuh apa-apa. Tuhan adalah gembalaku, aku nggak butuh apa-apa. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah hidupku. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak gitu kan. Di dalam Dia justru kita melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan sudah menyatu dengan kita, pola pikirnya, hidupnya. Itulah sebenarnya upah kita yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah lagi mengikuti Yesus berpikir nanti diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan hidup yang melimpah. Tidak, itu suatu hal yang salah dan ngaco gitu kan. Karena hidup yang berkelimpahan, yang berbuah itu adalah firman Tuhan yang ditabur di dalam hati kita. Lalu firman Tuhan itu menghasilkan karakter sehingga kita hidupnya seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi menghidupi firman Tuhan seperti dasar bangunan yang pernah Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah orang yang hidup mendapat upah, artinya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, karena hidup kita yang berubah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung karena masalah penyimpangan pengajaran di dalam buah-buah buah-buah materi ya. Semoga Roh Kudus menginsafkan kita sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari jalan firman Tuhan. Amin.